Kembali di News Sore, pemirsa, sebuah truk pengangkut pipa paralon terguling di ruas jalan tol Jakarta Cikampek. Akibatnya lalu lintas macet hingga belasan kilometer. Kecelakaan tunggal itu terjadi di ruas tol Jakarta Cikampek di kilometer 51. Truk yang melaju dari arah Jakarta terguling dan mengakibatkan pipa paralon berserakan di ruas jalan tol. Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas mengalami kemacetan panjang hingga belasan kilometer. Petugas Satlantas Polres Karawang segera mengevakuasi kendaraan. Tak ada korban jiwa akibat kecelakaan ini, namun sopir truk mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Kecelakaan maut juga terjadi di ruas jalan tol Cikopo Palimanan Cipali. Sopir bus yang membawa rombongan wisatawan tewas usai menghantam bagian belakang truk. Bus rombongan wisata asal Banten yang sedang dalam perjalanan menuju Kabupaten Subang untuk berwisata ke kawasan Ciater terlibat kecelakaan di ruas tol Cikopo Palimanan atau Cipali, kilometer 78A, tepatnya di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Akibat kecelakaan, sopir bus dinyatakan meninggal dunia di lokasi, sementara truk yang diduga terlibat dalam kecelakaan melarikan diri. 65 penumpang di dalam bus dievakuasi ke Rumah Sakit Abdul Rojak Purwakarta. Menurut Kasat Lantas Polres Purwakarta, bus diduga menabrak truk yang berada di depannya hingga terpental dan menghantam besi pembatas jalan. Diduga menabrak truk depannya, lalu sehingga mental ke kiri menabrak pembatas jalan dan truk yang ditabrak tersebut kabur. Untuk sementara kami dari pihak kepolisian masih melakukan pengejaran truk tersebut. Ya. Sementara menurut sejumlah penumpang, saat kejadian mereka tengah tertidur. Mereka baru sadar setelah bus oleng dan mendengar suara benturan. Enggak, udah tahu-tahu udah nabrak aja, keluar darah udah. Iya, busnya oleng, untung buang ke arah kiri, pembatas jalan. Kecelakaan ditangani unit Laka Lantas Polres Purwakarta. Pihak kepolisian masih melakukan pengejaran dan mengumpulkan keterangan dari para saksi. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan iNews melaporkan. Pemirsa, PT KCIC mencatat adanya peningkatan volume penumpang WUS selama periode libur panjang Tahun Baru Imlek 2026. Jumlah penumpang WUS mencapai 24 hingga 25 ribu penumpang per hari atau meningkat hingga 25% dibandingkan rata-rata akhir pekan yang normal. Libur panjang Tahun Baru Imlek, kereta cepat WUS dipadati penumpang. Berbagai promo tiket yang tersedia melalui beragam kanal penjualan online dimanfaatkan masyarakat yang akan berwisata khususnya ke daerah Bandung. PT KCIC mencatat peningkatan signifikan penumpang pada periode 13 hingga 17 Februari 2026. Penumpang WUS meningkat 24 hingga 25 ribu penumpang per hari atau meningkat hingga 25% dibandingkan rata-rata akhir pekan normal. Ya, KCIC mencatat peningkatan signifikan volume penumpang kereta cepat WUS selama periode long weekend Tahun Baru Imlek yang berlangsung pada 13 hingga 17 Februari 2026. Pada puncak periode tersebut, jumlah penumpang WUS mencapai 24 hingga 25 ribu penumpang per hari. Angka ini meningkat hingga 25% dibandingkan rata-rata akhir pekan normal. Peningkatan ini didorong oleh tingginya mobilitas masyarakat selama periode libur panjang serta berbagai promo tiket WUS melalui berbagai channel penjualan online yang bekerjasama dengan KCIC. Momentum libur panjang dan kemudahan akses pembelian tiket melalui berbagai platform menjadi faktor utama meningkatnya volume penumpang WUS. Guna mengoptimalkan kesiapan operasional dan layanan, penumpang diimbau untuk mengatur waktu perjalanan dengan baik demi menjaga aspek keselamatan dan ketepatan waktu perjalanan. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Kota Yogyakarta kembali dipadati wisatawan pada momentum libur panjang Tahun Baru Imlek 2026. Wisatawan berlibur ke Yogyakarta sebelum masuk bulan suci Ramadan. Peningkatan arus kendaraan mulai terjadi di sejumlah ruas jalan protokol di Kota Yogyakarta. Kendaraan didominasi plat luar daerah seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya.
Dalam momentum libur Imlek kali ini, sepanjang pedestrian Malioboro dihiasi lampion khas Imlek yang membuat suasana semakin meriah. Tak hanya itu, atraksi barongsai juga turut menghibur para pengunjung yang sedang berjalan-jalan di kawasan tersebut. Jumlah wisatawan diprediksi akan terus meningkat hingga akhir libur panjang Imlek. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Gali Wisma di kawasan Malioboro, Yogyakarta, dan Ervan David di kawasan Jalan Braga, Bandung, Jawa Barat. Selamat sore rekan-rekan, kami ke Gali terlebih dahulu. Gali, seperti apa suasana sore hari ini di Malioboro? Terima kasih dok. Selamat sore. Ya, kawasan Malioboro sore hari ini semakin ramai ya, dikunjungi para wisatawan yang datang dari berbagai daerah di momen libur panjang perayaan tahun baru Imlek ini. Memang kawasan Malioboro ini masih dan selalu menjadi favorit bagi para wisatawan untuk menghabiskan masa liburannya. Karena kenapa Malioboro ini selalu menjadi favorit? Karena memang di kawasan Malioboro ini menjadi kawasan yang cukup strategis untuk berwisata. Di Malioboro selain bisa berbelanja oleh-oleh, juga di sekitarnya juga banyak sekali toko-toko ataupun warung-warung kuliner. Jika di Malioboro wisatawan bisa berbelanja oleh-oleh seperti pakaian, batik maupun juga kaos dengan harga yang terjangkau. Tadi saya lihat cukup dengan Rp35.000 saja wisatawan bisa membeli 1 buah kaos, dan juga bisa ada paket 100 ribu bisa beli 3 buah kaos. Itu cukup terjangkau sekali, dan juga banyak sekali juga toko-toko oleh-oleh seperti jajanan khas Jogja, seperti bakpia dengan aneka rasa yang bisa diberikan oleh-oleh ketika kembali ke rumah masing-masing. Dan biasanya setelah lelah seperti itu, wisatawan berbelanja oleh-oleh atau menikmati suasana kota Jogja, mereka bisa berkuliner gitu ya di pasar Blegarsa ataupun di Trans Malioboro dengan makan makanan khas gudeg dan yang lainnya. Dan memang setelah itu juga Malioboro ini di momen libur panjang ini nanti di Jalan Malioboro ini seperti biasa mulai pukul 6 sore hingga pukul 10 malam itu akan dibuat kendaraan bermotor, sehingga wisatawan akan dialihkan tidak bisa memasuki Jalan Malioboro. Namun jika ingin masuk di Jalan Malioboro bisa menggunakan andong ataupun becak atau angkutan tradisional yang lainnya. Seperti itu, jadi. Baik, sudah mulai ramai ya di Malioboro. Dari Yogyakarta kita beralih ke Bandung. Ervan David, seperti apa suasananya sore hari ini, Ervan? Ya, David dan juga pemirsa, pada sore ini para wisatawan semakin ramai dibandingkan dengan siang hari tadi, dan banyak wisatawan berjalan-jalan di sepanjang kawasan Jalan Braga sambil berburu kuliner. Dan selain itu juga ada hiburan bagi para wisatawan seperti live musik dan juga pameran foto di sepanjang Jalan Braga untuk menghibur para wisatawan yang berkunjung ke kawasan Jalan Braga. Dan dapat diperlihatkan David dan juga pemirsa, untuk saat ini situasi di Tugu Braga semakin sore semakin ramai oleh para wisatawan dari berbagai daerah maupun wisatawan lokal. Dan untuk prediksi penumpukan wisata untuk hari ini diprediksi keramaian ini akan terus terjadi hingga malam hari nanti, mengingat libur panjang masih akan berlangsung pada hari Selasa esok. Dan dari data Jasa Marga juga sebanyak 20.000 kendaraan lebih wisatawan masuk ke Kota Bandung melalui gerbang tol Pasten, yang artinya wisatawan masih akan semakin memadati Kota Bandung di momen libur panjang ini. Sementara untuk cuaca pada 3 hari terakhir ini, Kota Bandung mengalami intensitas hujan pada sore dan malam hari nanti, dan masyarakat dihimbau untuk menjaga kesehatannya saat berlibur ke Kota Bandung, mengingat cuaca yang tidak menentu, di mana pada siang hari cuaca terang terik, namun memasuki sore hingga malam hari nanti Kota Bandung selalu mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga lebat. Dan untuk saat ini juga petugas keamanan atau kepolisian dari Polrestabes Bandung dan juga petugas Satpol PP Kota Bandung sudah disiagakan di setiap titik di objek-objek wisata yang ada di kawasan Jalan Braga dan juga kawasan Jalan Asia Afrika. Kembali ke Anda, Davi.
Ya, cuaca yang tidak menentu tidak menyurutkan warga untuk jalan-jalan di Jalan Braga, Bandung, Jawa Barat. Terima kasih Ervan David. Sebelumnya ada Gali Wisma di Malioboro, Yogyakarta. Selamat sore rekan-rekan, sehat selalu. Pemirsa, libur panjang perayaan Imlek dimanfaatkan warga untuk bepergian. Lonjakan penumpang kereta api terjadi di Stasiun Senen dengan berbagai daerah tujuan. Di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, lonjakan penumpang mulai terlihat. Hingga Senin siang, sebanyak 21.440 penumpang berangkat ke berbagai daerah tujuan di Pulau Jawa. Angka ini meningkat signifikan dibandingkan dengan hari biasanya. Sementara puncak keberangkatan penumpang diprediksi terjadi pada 17 Februari dengan 36.000 penumpang. Penumpang yang berangkat dari stasiun-stasiun di wilayah Daup 1 Jakarta ke berbagai kota jumlahnya tercatat 21.440 penumpang, sedangkan untuk kedatangannya 29.275 penumpang. Nah, ini penumpang yang datang atau yang balik hari ini sampai nanti besok tanggal 17 dan nanti sampai tanggal 18 ini juga trennya tinggi ya, trennya naik. Nah, itu tercatat tanggal 18 itu kedatangan atau tanggal 17 kedatangan di angka 36.000 lebih ya. Tak hanya Stasiun Senen, libur panjang Tahun Baru Imlek, Bandara Soekarno-Hatta juga diramaikan penumpang yang hendak liburan dan pulang kampung. Suasana Terminal 3 keberangkatan Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten dipadati oleh penumpang yang akan pergi menggunakan moda transportasi udara. Antrian penumpang di counter check-in terlihat. Rute penerbangan favorit penumpang didominasi oleh tujuan Bali, Pontianak, Makassar, Medan, dan Yogyakarta. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Hasnugara di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, dan Naura Safika di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Selamat sore rekan-rekan, kita ke Hasnugara terlebih dahulu. Seperti apa suasana di Bandara Soekarno-Hatta sore hari ini? Ya, selamat sore Davi dan juga pemirsa, dapat kami laporkan memang satu hari jelang Tahun Baru Imlek ini suasana Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta memang masih terlihat ramai. Namun begitu, ada terjadi penurunan penumpang, tidak seperti hari kemarin. Pada hari ini, berdasarkan data pengelola Bandara Soekarno-Hatta, mencatat sebanyak 131.000 pergerakan penumpang dan diikuti sebanyak 1.062 penerbangan yang melayani rute penerbangan baik itu domestik maupun internasional, baik dari Soekarno-Hatta maupun ke maksud kami dari Soekarno-Hatta maupun ke Soekarno-Hatta. Ya, Davi, dapat kami laporkan memang adapun tujuan favorit yang menjadi favorit kota besar bagi para penumpang yang melakukan perjalanannya, yaitu ada Denpasar, ada Pontianak, kemudian Makassar, Surabaya, dan Yogyakarta. Sedangkan untuk internasional sendiri masih didominasi untuk wilayah Singapura, Jeddah, dan juga Kuala Lumpur. Ya, memang Davi, perlu kami laporkan memang kalau untuk pada sore tadi atau menjelang sore maksud kami, pergerakan penumpang masih melakukan antrian di validasi check-in, namun pada sore hari ini pada pukul 5:10 penumpang sudah tidak melakukan antrian dikarenakan mereka sudah memasuki area boarding gate di mana penerbangan mereka sudah terjadi pada pukul 5 tadi dan juga nanti pada pukul 6 sore. Ya, tapi kita ketahui memang menjelang libur panjang, maksud kami pada libur panjang kali ini harga tiket pesawat juga cukup melambung tinggi. Namun begitu pemerintah memberikan diskon pada menjelang puasa maupun lebaran nanti sebesar 17 hingga 18% maksud kami. Demikian, David. Baik, dari Bandara Soekarno-Hatta kita beralih ke Stasiun Pasar Senen. Pemirsa, Naura, seperti apa antrian atau kepadatan di Stasiun Pasar Senen sore hari ini?
Ya, selamat sore Davi dan pemirsa. Menjelang perayaan Imlek dan Ramadan 2026 di Stasiun Senen ini dipadati oleh penumpang yang berangkat menggunakan kereta api melalui Stasiun Pasar Senen. Dan memang kalau dari informasi yang diberikan Humas Daob 1 Jakarta, ini sebanyak 21.440 keberangkatan dari Stasiun Pasar Senen, di mana untuk tingkat okupansi ini mencapai di angka 53,8%. Dan tepat di belakang kami melaporkan ini adalah keberangkatan atau pintu keberangkatan yang tadi kami melihat ada banyak sekali antrian dari penumpang yang sudah siap berangkat membawa kopernya, kemudian juga membawa membawa perlengkapan pribadinya. Kemudian juga di sini tersedia beberapa loket untuk mencetak tiket secara pribadi yang pastinya juga dibantu oleh beberapa staf dari Stasiun Pasar Senen. Dan memang kalau misalnya kita lihat dari tanggal 16 hingga di 18 Februari ini untuk tiket dari keberangkatan baik dari Stasiun Pasar Senen, kemudian juga dari Stasiun Gambir ataupun dari stasiun yang berada di Daob 1 Jakarta ini masih tersedia sebanyak 52.000 tiket, sehingga untuk masyarakat masih bisa membeli dan juga mengakses untuk tiket tersebut. Dan untuk mencegah adanya lonjakan penumpang di Stasiun Pasar Senen ataupun di stasiun lainnya, ini dari KAI sudah menambah sekiranya ada 9 kereta api tambahan, perjalanan tambahan untuk mencegah adanya lonjakan penumpang. Dan juga kalau misalnya kita lihat ini di Stasiun Pasar Senen semakin sore semakin ramai kalau kami melihat, dan juga pastinya tidak hanya dari keberangkatan saja, ada juga dari kedatangan yang baru saja tiba di Stasiun Pasar Senen. Sekiranya kalau dari data kami melihat di sini ada sekira 29.000 kedatangan di Stasiun Pasar Senen. Dan memang kalau misalnya Stasiun Pasar Senen ini menjadi salah satu stasiun yang paling ramai untuk keberangkatan dan juga kedatangan. Dan terkait dengan destinasi favorit di tahun ini yaitu ada di Bandung, kemudian Semarang, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Sementara itu Davi, kembali ke studio. Baik, ada 9 kereta api tambahan yang disiapkan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang di sana. Terima kasih Naura Safika melaporkan langsung dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Sebelumnya ada Hasnugara dari Bandara Soekarno-Hatta. Terima kasih, selamat sore rekan-rekan. Ribuan warga memadati Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya dalam gelaran tradisi Magengan sebagai tanda menyambut bulan suci Ramadan. Usai jeda, kami segera kembali.